Kalau kita ngomong yang serius bener, wong papat sing nonton. Tapi ya nggak masalah. Berarti ya wis bener Gusti Allah itu sesuai dengan apa yang difirmankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Malam ini malam ke 21. 24. Oh 24. 21. Tuh tanggal 5, tanggal 9. Oh. Jadi terima kasih pemirsa. Tadi ada yang komen tanya, yang mau menjawab pertanyaan 2 hari yang lalu, silahkan dibaca, didengar lagi videonya, di videonya atau di shortnya. Tapi saya lebih ke videonya biar jelas. Silahkan kirim ke nomor WA admin. Nanti kita periksa benar apa salahnya. Itu Kang Teddy, saya juga enggak tahu. Jadi pemirsa, saya cerita dulu ini beberapa saat hari ini di sekitar kami diguyur hujan deras dan rata. Jadi ya dingin-dingin empuk. Tapi di tengah dingin-dingin empuk, ketika sebagian orang sedang menikmati dinginnya baik dengan AC maupun alami, kita tetap semangat upload untuk channel NPK, Nur Petunjuk dan Kecerdasan. Oke, malam ini akan kita bahas surat Al-Hadid ayat 26. Langsung saja saya bacakan. Nanti pembahasannya seperti biasa akan dikupas sedalam-dalamnya, seluas-luasnya oleh Kang Teddy. Gitu Kang? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa kok pakai sambungan itu, Mas? Enggak ketok. Butuh penajaman. Ini bukti bahwa dia sudah agak Sudah usia. berumur. Sudah berumur. Sudah berumur. Limitasinya sudah mendekati titik akhir. Ya belum lah. Masih kalau semangat masih 17 tahun. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin wa katsirum minhum fasiqun. Artinya pemirsa, sesuai dengan terjemahan. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab atau wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasyik. Oke Kang, ampun. Oke, terima kasih. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kang, tanya sebentar. Apa? Kok malam ini kayak ada yang beda nih? Oh iya. Tapi kan udah kemasukan dan dimasukkan kan? Sudah suci lah, karena suci. sudah bisa menzakati dirinya sendiri. Sudah selesai perjalanan tentang diri saya, tapi penelusurannya sangat panjang sampai usia sekarang lah ya. Kok ono sing mencatat ngaret gitu. Nah, ini mencatat itu maksudnya apa itu? Iya, ini menunjukkan kelurusan terhadap diri ini. Jadi menunjuk ke sini, jangan pernah menunjuk ke sini gitu loh. Jadi jangan pernah ke sana tapi ke sini. Ini menunjukkan ini garis lurus. Makanya ini kan kelihatan kalau sampai lihat hidung saya, mata saya kan kelihatan itu memang bawaan lahir itu. Tidak ada yang sama. Setiap orang akan mempunyai
perbedaan, tapi dengan perbedaan itu adalah sesungguhnya keanekaragaman. Allah membuktikan bahwa apa prototipe yang diciptakan Allah dengan adanya 8 miliar linasi hambanya Allah, ternyata sidik jarinya tidak sama. Salah satunya itu. Nanti bisa kita ungkap untuk episode seterusnya. Terus saya tegaskan bahwa saya kemarin memberi challenge kepada pemirsa. Bukannya apa, sesungguhnya itu bagaimana kamu nanti bisa menelusuri yang namanya kitab suci Al-Quran itu sesungguhnya kejadian dirimu itu sendiri, sadari. Nanti karena akan saya jelaskan kalau sudah masuk ke bab sholat. Karena sementara ini kan bab sholat belum sampai ke bab sholat. Kita masih membahas sebelum mengenal betul tentang dirimu, menyelesaikan sumpahmu tentang kemusyahadahanmu itu sehingga tahu tentang syahidun baini wa bainahum musyahidun, itu kan jenengan harus paham. Karena jenengan punya keterbatasan saat memandang ke depan, maka yang belakang tidak terlihat. Tapi begitu jenengan berbalik memandang yang belakang, yang depan tadi juga tidak terlihat. Beda dengan kemusyahadahannya Allah itu sendiri, karena meliputi Allah itu sendiri. Itu sesungguhnya. Seperti alam semesta ternyata diliputi oleh udara yang sama. Tidak ada bedanya kecuali jenengan pindah alam, atau jenengan ke Mars atau ke bulan. Tidak akan sama itu. Sekalipun di sana sesungguhnya juga termasuk salah satu cakupan Allah yang seluas itu. Alam semesta. Alam semesta namanya. Terima kasih, saya lanjutkan karena pembukaannya tadi sama Mas Kaji di sedikit pengen menjelaskan itu, ya ini saya jelaskan. Mengapa saya malam ini pakai blangkon? Memang kebetulan saya kalau sholat Jumat ke masjid selalu pakai blangkon ya. Tapi kalau saat makanya saya sebetulnya pengen menampilkan sesuatu yang real. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu ya dirimu itu. Dengan panca indera, segenap panca inderanya. Kelengkapan di dalam dirimu itu. Sehingga pecahkan itu di sini. Jangan setelah atau sebelum, tidak bisa. Kalau jenengan nanti bisa memecahkan sesungguhnya rahasia apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kok katanya Al-Quran itu merupakan blueprint saya. Ada kecocokan apa enggak? Nah, yang mencocokkan itu yang sulit. Kalau kamu tidak menggunakan Al-Quran yang nul karim, tidak bisa. Itu pemirsa, saya kembali lagi ke mukodimah awal saya, bahwa penting sekali mukodimah. Saya pengen ketawa sebetulnya karena saya kok pakai gini, dia itu ini ngapain itu. Bukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim bil qail kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi srohli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Terima kasih pemirsa. Sampai malam ke-24 ya. Sampai malam yang ke-24 ini kami mengetengahkan podcast yang mungkin di nur kecerdasan
nur kecerdasan, nur petunjuk kecerdasan. Nur petunjuk kecerdasan ini dikemas beda dengan yang lainnya. Bukannya kami pengen beda, memang realnya Al-Quran itu mengapa dikatakan Al-Karim, salah satunya memang pembeda dari kitab-kitab yang lain, tidak sama. Karena dikatakan Al-Karim itu ya harus beda. Karena ada sebutan Al-Karim, Al-Azim itu kalau bukan di Al-Quran tidak ada. Kitab apapun yang ada di sini, coba ayo kita selidiki, kita riset, kita eksperimen ke kitab apapun, tidak ada yang menyuarakan atau melafatkan Al-Karim, Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim, tidak ada. Hanya satu-satunya, dan itulah prototipenya Al-Quran. Itu harus kita sadari. Makanya pembahasan ini nanti sebetulnya pembahasan yang lumayan agak berat. Karena mengapa? Ini membahas proses kronologi, metodologi ilmiah untuk menemukan sebuah petunjuk itu masuk ke dalam dirimu itu sendiri. Sehingga kamu nanti bisa membaca petunjuk itu yang masuk ke dalam dirimu itu. Sehingga nanti punya part-part untuk membuktikan bentuk esensinya petunjuk itu menjadi sebuah pembuktian dalam hidupmu. Sehingga nanti kamu mempunyai kelengkapan referensi yang mendukung petunjuk itu untuk membuat komparasi dengan adanya petunjuk itu. Sehingga jenengan menemukan nur kebenaran, bukan lagi menjadi pembenaran yang sifatnya kolektif terhadap makhluknya Allah itu sendiri. Itu sesungguhnya. Makanya saya ketengahkan, itu harus kamu selalu ulang-ulang. Karena bahasa seperti ini mungkin kadang jarang sekali kamu temui. Baru ini saya? Ya, mengapa saya bisa seperti itu sesungguhnya bukan saya gitu aja lah. Artinya apakah saya kemasukan? Tidak. Sadar ini saya dicubit, dikaplok juga sakit gitu loh. Artinya saya sadar penuh bahwa sesungguhnya itulah keistimewaan Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim, itu di sini. Makanya qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Azim bil qail kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kesana arahnya. Saya kalau kamu suruh mendalamkan itu sebetulnya selalu mau nangis, enggak ngerti. Bukannya saya cengeng atau saya harus badut di hadapan kamu, tidak. Ngapain saya harus selalu badut itu? Bagi saya tidak enak badut itu. Saya ingin menjadi diri saya sendiri seutuhnya. Tanpa ada campur tangan sesuatu yang dari luar. Itu saya tidak mau. Karena saya tidak mau dikooptasi oleh apapun yang bentuknya kitab-kitab siapapun itu yang ngarang. Saya tidak pernah terlena ke sana. Secanggih apapun Google, YouTube atau apapun, itu sekedar referensi bagi saya. Jadi menambah khasanah saja lah. Tapi sesungguhnya begitu saya nanti sudah menemukan komparasi yang tepat untuk membandingkan itu, saya selalu kembali kepada kebenaran dan kembali kepada musyahadah itu. Karena sudah dicontohkan kenabian dan kerasulan saat 1447 Hijriah yang lampau. Seperti itu. Makanya pemirsa, ini tadi sudah saya kasih mukadimah bahwa sesungguhnya kronologi pemikiran itu melalui beberapa proses. Seperti kejadiannya alam semesta itu sendiri sesungguhnya disatukan. Awalnya adalah bersatu padu. Terus sama Allah dipisahkan antara bumi dan langit. Ini menuntut konsekuensi logis dari pemisahan itu. Harus ada makhluk pendukung di dalamnya. Sehingga terjadi cerita gitu aja lah. Apa enaknya? Sehingga terjadi yang namanya kehidupan. Kehidupan itu kan sesungguhnya panggung sandiwara sebetulnya. Nah, bagaimana saat kamu memerankan dirimu sebagai khalifah, itu kamu ternyata punya sumpah musyahadah itu. Fit and propertismu untuk menjadikan kamu khalifah, itu nanti kan di musyahadah itu. Dengan kemusyahadahan itu, saat kamu berproses melalui 7 tahapan alam yang ternyata dirimu juga 7 tahapan, di pemerintahan ternyata juga 7 tataran pemerintahan, hari ternyata juga 7 jam waktu yang demi masa wal asri innal insana lafi khusrin ternyata ya 7. Nah, maaf saya singgung sedikit ya.
Kang, musyahadah penyaksian kan? Iya, musyahadah penyaksian. Jadi itu bahasa Indonesianya. Soalnya tadi juga ada yang ini. Ya, saya juga tidak menafikan. Saya juga begitu kalau ngomong musyahadah tuh syahadat, penyaksian. Iya. Ada kesaksian, penyaksian, tapi kata dasarnya saksi. Saksi. Jadi kamu menjadi saksi atas dirimu diciptakan itu loh. Musyahadah itu kamu menjadi saksi penciptaan antara jasmani rohanimu dan jiwamu. Itu namanya persaksian gitu loh. Karena kamu saat itu di TKP situ. Sekarang tak tanya gini. Dengan persaksianmu apakah kamu tidak pernah mengalami di rahimnya seorang ibu? Ibumu masing-masing gitu loh. Ibumu sendiri, bapakmu sendiri juga pernah mengalami di rahimnya seorang bapak ibunya, nenek kakekmu berarti. Kan berarti dia juga menyaksikan penciptaan dirinya itu terhadap yang menciptakan itu loh sesungguhnya. Dan gimana? itu belum sadar, betul kan? Itu benar. Sangat. Itu loh. Jadi itu namanya nek neng Islam sok daki-daki musyahadah. Itu nanti kaitannya dengan aqaid, iktikad. Itulah. Iktikad itu sesuatu yang ditanamkan di dalam dirimu, paten. Hak cipta lah. NIK. Atau NIK boleh, hak cipta paten. Iktikad itu hak ciptanya Allah terhadap seorang hamba ini. NIK itu apa? NIK itu ya aktivasinya. Enggak, biar dipanjangkan, biar jelas. Nomor induk kemanusiaanmu, itu lah. Kemanusiaan kan. Kehambaanmu. Ya. Nomor induk linasimu, udah. Ya. Pengen apa lagi coba? Tanya. Loh, tapi nggak bisa tanya dia. Enggak, itu nanti dia mendapatkan gambaran. Soalnya ketika kita ngomong NIK, saya tahu itu kalau bahasa umum nomor induk kependudukan. Ya. Tapi jadi, di sini beda. Ya tahu. Ya, jadi Allah sendiri itu sesungguhnya punya hak cipta. Makanya kalau diaku orang nggak boleh. Hak ciptanya Allah itu apa? Hak ciptanya itu kamu jawab syahid. Nah itu loh. Itu hak ciptanya Allah yang ditempel kepada dirimu jasmani rohani dan jiwa itu. IMEI. IMEI kalau di HP IMEI itu sesungguhnya penyaksianmu itu. Lah nanti nomormu diaktifasi itu jiwamu. Nanti diaktifasi lagi dengan nik. Niknya nanti apa? Kemarin kan sudah saya bahas. Alladzi ja'ala lakumus arda, alladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Itu nikmu. Nah, pernahkah kamu ngaji disentuh seperti ini? Saya tak tanya dulu. Enggak pernah. Enggak pernah. Lah terus gimana wong kamu tuh bukan sulapan terjun dari langit? Loh yang saya sudah umur 7 tahun aja sampai sekarang mulai pertama sampai hari ke-7 enggak pernah ketemu kok. Ya nyun sewu ya, bukannya gimana-gimana. Makanya mohon, saya tuh kebingungan pemirsa. Bahasa saya ini ilmu tua. Karena saya keliling-keliling tuh kok itu lagi. Iya. Karena sesuatu itu beda. Iya. Akhirnya saya kejar kan. Kok ini gak podo koyo wong liyane. Iya, boleh kamu katakan bahwa ini sesungguhnya ilmunya Abu Bakar As-Siddiq. Karena ketuaan ilmunya itu loh. Karena kamu bisa tahu sebelum di sini, mengerti nanti di sini bagaimana aturan mainnya. Nanti untuk yang akan kamu hadapi setelah dari sini artinya pindah alam atau ke alam keabadian itu loh. Pemirsa, channel lagi itu. Nur Petunjuk Kecerdasan. Ini saya ya pemirsa ya. Kalau yang sama alhamdulillah, kalau yang tidak sama boleh, beda kok. Saya itu setiap memulai membaca Al-Quran baru, artinya habis khatam terus baca baru lagi. Iya. Itu saya mulai huruf pertama saya baca. Ada tulisan apa di situ saya baca. Iya. Sebelum membaca mukadimah. Iya. Dan di situ selalu disebutkan, jangan engkau menuliskan yang bukan firman Allah. Itu selalu itu saya baca, saya diam aja. Setiap saya membaca itu, monggo pemirsa buka sebelum membaca mukadimah, bagaimana Al-Quran dan sebagainya itu ada pembukaan pakai bahasa Indonesia, kata pengantar lah. Nah itu baca aja. Selalu dituliskan, Kanjeng Nabi itu berpesan, dituliskan. Jangan menulis yang bukan dari Allah. Ya. Itu selalu saya baca. Cuman saya kadang-kadang berpikir, tapi kok banyak ini. Tapi saya diam, karena
Ya sudahlah, itu pembatasan dalam arti pada saat itu saya tidak punya kesempatan untuk menanyakan itu. Ya. Kalaupun saya tanyakan, jawabannya diktaktis lah. Ya selalu sesuai diktat ketika yang dia itu pelajari. doktrin, ya sudah, saya diam aja, saya tidak mau mendebat itu. Betul, nah, betul. Ketika saya ketemu yang rodok-rodok enggak gitu, makanya saya berani bertanya. Ya. Karena ini dari saya dulu loh ya. Ya. Jangan kau tuliskan yang bukan perkataan yang aku ucapkan, yang keluar dariku kecuali dari Allah. Nabi Muhammad ngomong begitu waktu itu. Iya. Tapi faktanya, pendengar itu kan biar nggak lupa ditulis semua. Nah, sekarang saya tak tanya gini. Lah kalau ternyata nanti tulisannya sudah nggak ada, dihilangkan semua. Terus panduan bacamu apa, tak tanya. Sekarang kalau ada pertanyaan gitu, kamu ngeluh ini. Makanya, kalau tulisannya ternyata tidak ada semua, nyuwun sewu, Al-Quran itu sudah rusak, dibakar semua. Ini artinya mengilustrasikan, artinya saya menganalogikan. Seandainya tulisan Al-Quran, apapun yang ada di sini, berupa tulisan sembarang, semua HP, wes apa yang ada, dibuang aja, bleng, hilang. Mati total. Mati total semua, tapi kamu masih ada. Terus yang kamu pakai sandaran untuk mencari petunjuknya Allah, apa tak tanya? Ya itu. Jadi laron. Akhirnya yang akan kamu jadi sandaran, kamu jadikan sandaran untuk menemukan segala aktivitas kebenaran oleh peradaban itu sendiri. Pasti dirimu awalnya. Kamu mikir, gelisah, ya Archimedes sajalah. Tesla menemukan listrik semua. Itu kan dia pas santai, nol, berendak mikir apa-apa. Tahu-tahu kejatuhan apel, pluk. Duh, apel ini kok jatuh ya? Kok jatuhnya tidak dari sini ke sana, tapi dari sana kok ke sini. Ada apa sesungguhnya dengan jatuh ini? Itu aja justru tidak di bangku pendidikan. Sudahlah, sampai lihat semua sains dan teknologi ditemukan. Itu bukan orang yang mengenyam kependidikan, tapi dia pas santai, rokokan kebul gini ini sudah saya sampai menerjemahkan. Ini belum masuk ya, ini tak mungkin dimain dulu. Asik ini nanti karena panjang dan serius. Kalau sudah bahas ini nanti saya serius. Karena Al-Quran semua. Bayangkan ya, Tesla sendiri sampai mengengkrami telur bisa menemukan 21 hari baru menetas itu. Bayangkan. Dia betul-betul mengenolkan diri, tidak ada tulisan, tidak ada apa-apa, munculnya huruf alfabet, munculnya Arab, itu kan setelah ada peradaban dalam kehidupan. Untuk mendukung biar kamu bisa saling komunikasi antar makhluk. Sadari itu dulu coba. Lah, kan ini tidak pernah terpikirkan oleh kamu. Kalau tulisan itu semua hilang, berarti acuanmu menerima wahyu, acuanmu mencari kebenaran, kan dari dirimu sendiri yang oleh Allah katanya sudah persaksian kejadiannya itu tadi. Terus dengan apa? Dengan lingkungan yang ada di sekelilingmu, akhirnya kamu menemukan, taruhlah gini, ada hukum Archimedes, itu karena kejatuhan apa? Apel itu ada hukum gravitasi karena kejatuhan apel dengan alam semesta enggak kaitannya dan dengan dirimu sendiri. Otomatis. Lah makanya aku menegaskan seperti itu biar kau oh ya benar pemirsa ternyata karena kamu tidak bisa menafikan itu. Itulah sesungguhnya sebuah realitas. Itu Allah. Tidak ada realitas kecuali realitas dari Allah. Yang lainnya berarti ilusi dan irasional. Makanya kamu jangan melebihi konsep orientasi ekspektasi dirimu. Karena dirimu ya ini cukup kamu praktekkan dan kamu buat. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Terus terang aja, saya senang mendengar kata-kata yang juga asing di telinga saya. Itu disambung-sambungkan tuh, ini kalimatnya serapan semua. Bukan kata Indonesia asli. Tapi memang kata tadi menjabarkan sesuatu yang bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita... Maaf, nek ada Al-Quran kamu nanti tobakin antobakol. Kamu menapai tangga demi tangga, peradaban demi peradaban. Di Al-Quran ada, coba nanti dibuka ya. Maaf, kalau ngaji sama saya, coba kamu juga buka Al-Quran di rumah. Omongannya Teddy gelamjar, apa Al-Quran yang diketengahkan dalam podcast ini. Tobakon antobakin, itu jenengan persani. Itu di surat apa ayo? Lihaten. Ada.
Saya mendengar saja. Kamu akan menapaki kehidupanmu itu dari tangga 1 ke tangga 2, dari tangga 2 ke tangga 3. Kamu nanti juga akan mengalami itu. Makanya saya sampai ngomong, kalau seluruh tulisan dihilangkan, lah kamu nanti menerima petunjuk, menerjemahkan petunjuk, kalau tidak dengan dirimu dan alam semesta yang kamu tempati, dengan apa? Jadi ini saya tidak membela diri ya, tapi juga tidak membantah. Karena saya juga masih terbatas, cuman saya punya keyakinan. Tadi itu siang-siang saya kan membahas podcast. Karena kebetulan kan sudah mulai masuk ayat nih sekarang. Nah, ayat. Ya kemarin sudah, cuma nggak tak. Dia ngomong gini, ini yang kita omongkan sebetulnya dasarnya ayat apa, surat apa. Oh, kamu minta seperti itu. Oke. Sekarang saya ketengahkan semua surat dan ayatnya sudah. Jadi biar kenapa? Jadi segala sesuatu yang kami omongkan di sini itu selalu ada dasar, karena orang-orang sekarang itu kan selalu dasarnya di opo dan sebagainya, dan saya tidak bisa menjawab itu. Cuman saya punya perasaan diri bahwa Kang Teddy yo bukan kaleng-kaleng lah, artinya dia untuk kalau cuman dari alif lam mim sampai anas saja udah di luar kepalanya. Ya enggak lah pemirsa. Ya artinya tidak. Gini, kalau di dalam kepala bahaya malah, di luar kepala ini kan dicatat maksudnya. Enggak, tetaplah sama. Artinya jenengan-jenengan, Mas Kaji, saya sama. Enggak ada yang sesuatu lebih, itu enggak ada. Saya percaya itu. Akhirnya tadi kami bahas dengan teman saya yang satu. Kebetulan kan di alam raya ini warnanya banyak, jenisnya banyak. Jadi ketika dia membaca yang tadi malam, dua itu, dia lihat. Nah, kalau ini kan sudah ditulis nih, dasarnya QS 222. Lah kamu mau membantah pakai yang mana, saya bilang. Betul. Kalau kamu punya bantahan, kalau QS juga ya sudah, itu khasanah, saya bilang. Ya, tapi betul. Kalau kamu membahasnya pakai yang lain, ya mohon maaf, ini saya sudah di jalan tol, masa mau kamu tarik ke Makadam lagi nggak payu, saya bilang. Kan gitu aja bahasanya. Ya maaf loh pemirsa, ini kan kita fair dulu aja. Iya. Iya. Artinya ketika bercerita gini-gini, oh nggak boleh ini soheh ini nih. Saya jangan ngomong soheh. Karena saya juga nggak tahu kesohehan itu apa. Yang saya tahu, ayo kita makan soto aja udah, saya bilang. Daripada repot. Nah, begitu selesai makan soto, saya tanya, kamu ngerti soto tadi rasanya enak apa nggak enak? Bisa apa fungsinya? Mengenyangkan. Jelas kan? Jadi soto tadi di samping enak, itu mengenyangkan. Mengenyangkan. Nah sekarang saya tanya, coba buktikan sohehmu, saya bilang. Betul. Salaman. Kok ya cerdas jenengan, ya. Pinter ini namanya. Jadi begitu dia bilang, soheh, coba buktikan sohehmu. Karena setiap akar kata, suku kata dasar itu pasti punya arti. Dia diam. Lah, awakmu itu katanya ini kan mesti. Katanya ini dan itu tulisan. Lasem saiki misalnya aku nulis iku, tak gore piye? Nah, dasarnya apa? Diam dia. Akhirnya, sudahlah, yang penting kan kita sudah kenyang, ayo pulang. Artinya soheh di situ gugur. Betul. Nah, sudah itu aja. Okay. Tapi itu jadi tidak enak. Tapi kan saya begitu di WA Kang Teddy, bahasnya ini, sampai saya baca yang ayat 22 berkali-kali. Ya kan ke bawah itu. Tapi saya baca ayat atasnya. Kemudian baca ayat bawahnya. Artinya 20, 21, kemudian 24, 23. Cuman saya nggak baca yang 26 tadi itu, terus terang aja. Tapi setelah saya baca itu, mau saya tanyakan nih kebetulan, tapi ya sudahlah, nanti aja, nanti melenceng lagi. Kalau memang semua itu sudah ditetapkan dan ditulis, atasnya juga sudah menjawab sebenarnya dunia ini buat senda gurau saja katanya. Itu kan ayat atasnya. Ya kalau pakai lagunya ya dunia panggung sandiwara kan berarti kan ya. Nah, itu pemirsa. Tapi yang mau saya sampaikan di sini bahwa soheh tadi itu kalah sama soto. Soto logik bisa dimakan, ada manfaatnya, kenyang, sudah selesai, simpel.
Lah ketika ngomong sohe, dia nggak bisa mengatasinya. Jadi saya tuh pulang seneng kalau terus. Udah pinter, bener. Itu kamu kebenaran yang kamu ketengahkan. Bukan lagi pembenaran yang harus kamu debatkan dulu. Bedanya kebenaran dengan pembenaran itu begini. Kebenaran itu tidak bisa kamu sangkal. Karena memang hak. Itu loh. Wa qul ja'ahaqu wa zahaqal batilu innal batila kana zauqa wa nunazzilu minal Qur'an ma wa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yajidu dhalimina ila khosara di sana. Tapi kalau pembenaran karena sifatnya minta validasi kolektif antar makhluk, maka akhirnya menjadi debat usir. Itu loh bedanya di sana. Tapi begitu saya ngomong bahwa ternyata dirimu sendiri Al-Qur'an, kalau sudah ngomong dirimu sendiri, lah terus yang akan kamu sangkal dengan kejadianmu itu apanya? Apa kupingmu? Hah? Apa matamu sendiri? Kan tidak bisa. Karena itu nempel di dalam dirimu sendiri. Penciptaan atas dirimu sendiri. Makanya kalau tulisan dihilangkan, acuan kamu mencari petunjuk, kan dari dirimu sendiri. Dengan alam semesta sehingga muncullah ilmu, sains, teknologi yang bisa kamu buktikan secara empiris terhadap perkembangan ilmu itu di alam semesta. Kan begitu sesungguhnya. Nah kalau tidak gitu terus gimana? Ayo coba tak tanya. Kamu mau membahas tentang penyempurnaanmu di rahim, pakai ilmu apa? Pakai ilmu kedokteran terbatas ini nanti. Dan itu pun karena dasarnya dirimu itu terdiri dari superbion, bion, dan ion. Superbion dan ionnya tidak bisa kamu dekati secara ilmiah. Tapi harus pendekatan secara kejiwaan. Sedangkan ion molekularmu dengan selmu bisa kamu dekati secara anatomi tubuh. Nanti berkaitan dengan morfologi dan fungsi. Kan begitu. Itulah nanti ada ilmu kedokteran, ilmu anatomi tubuh, ilmu jaringan, ilmu saraf, ilmu tulang. Wes macam-macam lah gitu loh. Itu loh. Nah, ini jenengan tak kasih tahu lagi, di dalam dirimu, di dalam jiwamu, itu ternyata 7 tingkatan. Ingat-ingat ini ya, ini rumus. Di dalam dirimu ada 7 tingkatan. Ingat-ingat, satu apa? Nafs. Yang dihembuskan oleh Allah. Di dalam nafs ternyata ada sudur dadamu ini. Terbukti apa enggak? Setelah di dalam dada, di dalam dadanya yang paling dalam, ada kolbun salim. Ada kolbunnya di situ. Bayangkan itu. Setelah ada kolbun salim, di situ ada lub. Setelah ada lub, ada lipatan tua, mukodasil tua. Itu tempatnya di mana? Makanya setiap otak itu berlipat-lipat. Periksa. Dokter suruh nerangkan. Berlipat-lipat, otak itu berlipat lapis-lapis gini terus. Otaknya kambing, otaknya sapi di padang itu. Sampai lihat foto dulu sebelum dimakan. Berlipat-lipat apa enggak otaknya? Di sini disebutkan ada liputan tua. Dan ini Al-Quran yang saya sebutkan. Nanti tak bukakan kalau sudah ke arah sana. Ini kan bukan ke arah sana saya. Cuma ini untuk itu. Habis itu ada fuad. Yang di dalamnya lup itu. Lup untuk meneliti yang lebih detail. Makanya ini matanya sudah berkurang. Dikasih kacamata. Lah ternyata ada lup di dalam dirimu itu. Ada lipatan tua. Habis itu ada sir. Laha asal pangkal getar vibrasi hidup tik-tik jantungmu itu. Iku nek mandek tidak alam ngono wis. Pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Saya breakdown ya. Artinya kalau Kang Teddy itu ngomong, itu kalau kamu bisa membantah, pemirsa bisa membantah, kasih ayatnya. Betul. Tuh, tapi kalau berdasarkan nggak usah deh, nanti debat kusir. Dan kita tidak berdebat kusir di sini. Karena sesuai yang saya tahu dan saya dengar, Kanjeng Nabi itu hanya menyampaikan, tidak lebih. Mau didengar silahkan, nggak dengar, nggak apa-apa. Karena tugasnya dia menyampaikan, tidak menambahin dan mengurangin. Tapi memberikan penjelasan dari apa yang disampaikan. Karena yang paling dekat dan paling kenal itu ya cuman Rasulullah dengan Allah. Iya. Makanya dia bisa, oh karpe gustiku ngene. Nah dia jelaskan dengan bahasa dia. Dan itu otomatis. Seperti kita kalau di dunia, contoh ini aja, sederhana.
yang menemukan singkong itu kan Pak Mukibat tuh dengan Iya, stek-steknya. Mukibat yang akhirnya gede disebut itu. singkong Mukibat. Nah. Tapi kalau penemuan singkong Mukibat ini dikasihkan ke orang Inggris pakai bahasa orang Purwosari, nyambung nggak orang Inggris? Enggak nyambung. Pasti kan diterjemahkan bahasa sana. Betul. Begitulah risalah Rasulullah. Betul, ini perhatikan itu ya. Terus maaf ini saya disclaimer, jangan diartikan bias bahwa ternyata yang menyampaikan itu Nabi. Setelah dipatroh oleh Allah kenabian kerasulan dengan penerimaan ikroknya itu, tidak boleh ada yang mengaku Nabi dan Rasul. Satu itu digarisbawahi. Karena makhluk tidak ada setelahnya sepeninggal kenabian kerasulan sejak 1447 Hijriah mengaku Nabi pun tidak boleh. Ya, nanti 5 miliar tahun yang akan datang, ya, atau 10 miliar tahun yang akan datang juga tidak boleh mengaku Nabi dan Rasul. Tok itu tidak boleh. Apalagi sampai mengaku Allah. Aku lebih gendeng lagi lah. Itu ODGJ kelasnya. Nyun sewu. Ini artinya saya akan mendisklaimer terus, Mas. Takut saya nanti jangan-jangan omongan jenengan mau diterjemahkan, lho lah sing ngomong niku berarti apa Nabi apa Rasul. Itu yang saya takutkan. Karena tidak seperti itu. Harus tegas itu. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya tadi kan contohkan, kalau di dunia ini taruh kata ada 9 suku. Ya, 8 miliar manusia. Ya, 8 miliar, tapi kan dibagi 5 benua. Yang satu benua itu aja bahasanya macam-macam. Iya. Nah itu kalau mau menerangkan kan harus ada yang bisa mengalih bahasa kan. Betul. Itulah yang namanya Rasulullah Risalah. Masing-masing punya cara sendiri. Iya, itu nanti Adam namanya itu. Ya, tapi Allah sudah ngomong sendiri. Quran ini dari saya, otomatis saya yang menjaga. Nggak usah mbok pikir ya menjagane ngono lho. Wes iki urusane Gusti Allah kuwi rasa mbok urusi. Sing penting ngene, awakmu iso maca awakmu dhewe, menyelesaikan dirimu dengan tugasmu itu loh. Di sini ndak usah sing berlebihan kamu pengen yang lebih-lebih itu ndak ada. Jadi video kemarin sudah dibahas sama Kang Teddy. Nih contohnya. Tangan kita ini cuma punya jarak jangkau 1 meter. Tapi otak kita bisa ke planet Mars. Tangan kita bisa ndak jangkau Mars. Lah, jadi jangan yang sesuatu di luar kemampuan diri gitu aja. Ada limitasi tadi. Itu namanya nanti mengada-ada dan mengangan-angan. Itu dia pemirsa. Irasional sehingga tidak rasional lagi. Itu pemirsa. Itu. Jadi kita kembali di sini. Tapi saya memahami pemirsa. Saya juga dulu di posisi itu kok. Tapi setelah saya membaca seperti Kang Teddy, saya baca berulang-ulang. Pemahaman itu akan muncul. Di situ yang disebut petunjuk, kecerdasan, karena ada upaya untuk mendapatkan, mencari kebenaran itu sendiri gitu loh. Otomatis ditemukan dengan yang benar. Tapi kalau kita tidak ada niat, tidak ada upaya, usaha, ikhtiar, yo katak dalam tempurung nanti. Pungguk merindukan bulan, gendeng awang pungguk merindukan bulan. Ini gimana caranya merindukan? Merindukan tuh hanya di angan-angan akhirnya pungguk itu gitu loh. Itu kan istilahnya bahasa Jawa itu sebetulnya nilai Al-Qur'annya tinggi. Cuma kadang kita yang tidak bisa menerima itu. Dan satu lagi pemirsa, ini juga penekanan. Karena saya mencoba, kalau yang memang harus ditekan alias diingat, itu memang harus diingat. Jangan diabaikan, karena itu yang pokok. Kalau kita punya majikan, kerjanya di alamat nomor sekian, otomatis kan kata Kang Teddy nanti payrollnya atau pembayarannya dari alamat itu, dari majikan itu. Iya. Walaupun kita jalan ke sana kemari, itu kan karena tugas. Iya. Disuruh majikan tadi, akhirnya kita dapat bayaran. Tapi kalau kita jalan sendiri tanpa perintah majikan, begitu pulang rasakno, digembok pintu, bang dipecat. Jadi sederhana aja gitu loh mikirnya. Jangan diilustrasikan yang aneh-aneh. Bener. Ini bener ini. Salaman lagi. Seneng saya. Loh, selama kamu itu pokoknya bener. Saya enggak pernah mau itulah. Oh, ini kebenaran kok. Jadi satu yang harus kita gunakan. Dan saya tidak pernah menggunakan itu dulu. Memang harus dipikir, diulang-ulang apa yang mau kita kerjakan atau kita perbuat itu. Makanya lihat,
amati. Ya. Setelah diamati, pengamatan mesti ada. Ya, apa itu? Ngapain? Nah. Sebab akibatnya buat diri kita baik buruk. Ya. Saya bisa ngomong sekarang, kemarin saya juga udah begitu pemirsa gitu. Ya. Tapi itu proses pemirsa. Selama kita mau mencari yang benar-benar berlian, mesti ketemu. Ya. Tapi kan nggak mungkin nyari berlian di sawah. Oh ya iya. Kalau orang nyari berlian ke sawah berarti kan ODGJ. Iya, cari keong. Nah, itu pasti ketemu gitu loh. Jadi memang mencari berlian itu wah sulit. Ya harus dalam lah pokoknya. Gitu bahasanya. Rata-rata sesuatu yang sifatnya mulia itu adanya di dalam inti. Sekarang gini aja lah, bensin yang kamu pakai itu kira-kira hanya di lautan, apa di bawah inti sana baru diproses yang tidak karu-karan bisa dipakai untuk menghidupkan segala macam. Itu aja lah. Dan saya tadi kena tutuk lagi. Kita kan sering mendengar sirullah, rahasia Allah. Dan itu dikejarnya pakai berdiri di puncak gunung di atas tiang bendera. Wah, itu baru ketemu sirullah. Ya benar, begitu berdiri di puncak bendera, tiangnya jatuh, mati, kan ketemu. Tapi bukan begitu pemirsa gitu loh. Ternyata ada di Quran ini, dibaca, diteliti. Dan saya pemirsa selama ini menganggap Lauh Mahfuz tuh di sana, di atas. Setelah ketemu Kang Teddy tadi malam, ya tadi malam, Lauh Mahfuz tuh iki loh. Saya diam. Nah, itu kan tapi karena kita berlogika dan Quran bolak-balik berpikir, pikir, gunakan akal pikir. Tak lamun tak kilun bahasa di Al-Qur'an. Itu tak lamun tak kilun katanya. Artinya tak lamun tak daki-daki. Ya, iya benar. Nah, sejak itu proses itu berubah dikit-dikit. Akhirnya nggak bisa tidur. Jadi tidur tuh begini, matanya mentelang. Sakit saya kalau sudah kayak gitu tuh, ini pusing. Tapi dibalik kepusingan itu, ya tadi, apa namanya, dapat saripatinya. Ya. Karena kalau ndak pusing, ndak dapat malah. Ndak dapat gitu loh. Tapi kalau sudah dapat pasti nikmat ketemunya. Nah, itu di anu dulu nanti. Oke ya pemirsa. Sudah lama Mas. Jadi dibaca Al-Hadid ayat 26. Nanti ke depannya, ke belakangnya kita kupas. Momen ini Al-Hadid ayat 26.